Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Minggu, tanggal 6 September 2020, hari Minggu biasa ke-23 tahun A. Kali ini saya ingin berbicara mengenai pilihan dan kebebasan. Pilihan hidup kita itu penting, menentukan, apalagi kita sebagai seorang pengikut Yesus. Pilihan-pilihan hidup kita itu penting, bermakna. Pilihan yang didasarkan kepada kebebasan. Ada 3 macam kebebasan. Yang pertama, bebas secara fisik. Kita tidak terpenjara. Hari-hari ini banyak negara merayakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Lalu muncul banyak kisah ketika dulu tentara Jerman atau juga tentara Jepang memenjarakan banyak orang. Yang terkenal tentu saja Nazi Jerman dengan kamp konsentrasinya. Banyak orang yang tidak melakukan kesalahan apapun dipenjara, ditaruh di kamp konsentrasi. Mereka tidak bebas secara fisik. Yang kedua, kebebasan secara psikologis, mental. Nah, saya beri contoh. Ada perampok datang, meminta kita sejumlah uang, atau minta kita menyerahkan sejumlah barang, atau kalau tidak kita akan ditusuk misalnya. Kita memberikan barang itu tentu tidak bebas, kita ada dalam tekanan, tidak sukarela. Kebebasan fisik dan kebebasan psikologis ini ya, ini dalam masyarakat modern dilindungi secara hukum. Kalau misalnya kita, kebebasan fisik kita, kebebasan psikologis kita diganggu oleh orang lain, kita bisa melapor, menuntut, dan negara yang hadir itu bisa membantu kita karena kebebasan kita dilindungi secara hukum. Ada kebebasan yang ketiga, yang sifatnya lebih tinggi dari sekedar
kebebasan fisik ataupun kebebasan psikologis, yaitu kebebasan moral, kebebasan rohani, spiritual. Kebebasan ini bukan kebebasan dari. Jadi kalau misalnya tadi yang badan, dari belenggu atau dari tekanan kalau psikologis, tapi ini adalah kebebasan untuk aku bebas melakukan sesuatu. Untuk apa? Nah, kita tentu ingat bahwa setiap manusia itu memiliki yang namanya kebebasan dalam dirinya, kehendak bebas. Itu yang membuat dia berbeda dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, dengan binatang atau apapun. Nah, kebebasan ini yang diharapkan oleh Allah ketika kita menjawab panggilan Allah secara bebas, nggak ada paksaan. Contohlah dalam relasi yang sederhana antar manusia, seorang laki-laki dan seorang gadis. Ketika seorang laki-laki mengungkapkan kasihnya kepada seorang gadis, dia mengharapkan bahwa si gadis itu menjawab iya, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan. Dan tentu itu akan menjadikan hubungan mereka itu baik adanya, indah, langgeng. Berbeda kalau didasari oleh tekanan karena harus membayar utang, takut, dan lain sebagainya. Kebebasan ini penting ketika kita hendak menjawab panggilan Tuhan. Kebebasan dan pilihan-pilihan itu berkaitan. Setiap hari kita melakukan pilihan, entah kecil entah besar. Ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Kita tidak bisa mengambil semua, dan kita bebas menentukan sesuai dengan kehendak bebas kita. Latihan-latihan kecil dalam mengambil keputusan, menentukan pilihan, itu akan sangat berarti ketika kita nanti sekali lagi menjawab panggilan Tuhan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, ada dua hal yang mesti kita perhatikan dalam kebebasan moral, dalam kebebasan rohani. Jadi ketika membuat pilihan berkaitan dengan kebebasan rohani kita melakukan apa, itu ada dua hal, yaitu pilihan antara baik dan buruk dan pilihan antara baik dan baik. Kalau pilihannya itu baik dan buruk, tentu kita harus memilih yang baik, tidak boleh yang buruk. Jelas, kalau pertimbangannya sangat jelas, ukurannya sangat detail, kita bisa mengambil keputusan, mengambil yang baik. Tetapi kadangkala pilihannya itu bukan baik dan lebih baik, tapi baik dan baik. Apa yang harus kita pilih? Di sini dibutuhkan kepekaan untuk menimbang, untuk mencari sesuatu agar yang dihasilkan itu adalah semuanya terjangkau. Istilahnya win-win solution. Contoh, misalnya ada seorang anak sekolah, dia janji dengan kawannya untuk bertemu di kantin misalnya. Lalu di sana ketika dia mau menemui kawannya itu, dia melihat seorang siswa yang lain. Anak ini tidak banyak memiliki kawan. Dia agak disingkirkan, kurang populer.
Apakah yang harus diambil? Apakah yang harus dilakukan? Menemani anak yang tidak populer itu pilihan yang baik. Menemui kawan yang sudah ada janji ini juga pilihan yang baik. Tetapi ada pilihan lain yang bisa diambil, yang saya maksudkan sebagai win-win solution tadi, yaitu mengajak anak yang kurang populer tadi duduk bersama, sehingga dia punya teman untuk duduk ngobrol, dan saya pun tetap bertemu dengan teman saya. Itu bagaimana kita kreatif, kita PK, bagaimana kita mengambil sebuah pilihan, keputusan. Nah, hal ini harus dilatih tentu saja dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Kita harus ingat, setiap pilihan itu ada risikonya, ada akibatnya. Dan itu harus kita tanggung, kita harus siap menanggung setiap akibat dari keputusan, dari pilihan yang kita lakukan. Namun, ada nasihat yang harus kita ikuti ketika kita dalam kesusahan, tidak tahu harus memilih yang mana. Nasihatnya itu begini: kalau Yesus ada dalam situasi ini, dia akan memilih yang mana? Ini akan membantu kita. Tentu dibutuhkan waktu untuk bermenung, untuk diam, untuk duduk tenang. Memberi waktu Tuhan memberi kita cara. Nah, sesederhana tadi, kalau Yesus ada dalam situasi ini, dia akan memilih yang mana. Semoga dari hari ke hari kita makin bijaksana, dari hari ke hari kita makin dekat dengan Tuhan berdasarkan pilihan-pilihan hidup kita, berdasarkan kebebasan yang kita lakukan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.